Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran tentang relativitas dan inti atom. Nah, di sini untuk kelas 12. Nah, kita bahas tentang relativitas dulu. Nah, relativitas ini penerapannya adalah benda-benda dengan kecepatan tinggi. Nah, bisa kita bayangkan benda-benda dengan kecepatan tinggi yang dimaksud itu misalnya pesawat. Nah, pesawat di sini seandainya ini bumi. Nah, kita gambar bumi. Nah, ada bumi. Nah, lalu kita posisi di sini. Nah, ada pesawat. Nah, ada pesawat di atas kepala kita. Nah, dia terbang jauh. Nah, kayak gini. Nah, posisi kita di sini. Maka ini akan membentuk namanya suatu segitiga. Nah, pesawatnya di sini. Awalnya dari sini terbang, sekarang sudah nyampe di sini. Nah, kalau posisi kita di sini, maka kita itu melihat pesawat dengan kecepatan tinggi ini membentuk suatu segitiga seperti ini. Nah, di sini ini membentuk siku-siku atau 90 derajat. Nah, karena membentuk sudut 90 derajat, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, kalau di sini 3, di sini 4, maka jawabannya 4. Di sisi miringnya itu adalah 5. Kenapa 5? Rumus Pythagoras. Nah, sisi miring dikuadratkan sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 25, akar 25 itu 5. Maka ketemulah sisi miring itu 5. Nah, maka kita bisa buat tabel. Nah, kalau sisi A-nya itu 3, sisi B-nya itu 4, maka sisi miringnya itu 5. Nah, ini tadi. Nah, lalu kalau 3 dikali 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8, 5 itu kali 2 itu 10. Nah, kita kalikan saja. Kalau kali 3 itu 9, 12, 15, kali 4, 12, 16, 20. Kalau dikali 5, 15, 20, dan 25. Seperti itu. Nah, di sini ada rumus tetapan relativitas. Nah, sepanjang seperti ini, pasti kalian berpikir, wah susah banget nih. Nah, kita lupakan rumus ini saja. Nah, kalau ini kayak ada Y seperti ini, dibaca itu gamma. Gamma itu, gamma itu yang kita cari nanti. Misalnya di sini ada contoh kecepatannya itu 0,9. Nah, dicari angka 9 ada di mana? Nah, ada angka di sini 0,9. Nah, nolnya itu kita lupakan saja, cari angka 9 saja. Nah, maka sisi miringnya berapa? Sisi miringnya lurusan 9 ini ternyata sisi miringnya itu 15. Nah, dibagi berapa yang belum? Ternyata 12 ini. Nah, berarti gamanya ini 15 per 12. Contoh lain, kalau kecepatannya itu 4, nah 4, maka gamanya itu berapa? Cari yang ada angka. Nah, di sini 4. Nah, misalnya ya. Cari angka gamanya itu yang ada angka 4. Berarti sisi miringnya dulu yang di atas 5 per 3. Kalau ada kecepatan lain misalnya 0,8, maka gamanya berapa? Nah, cari angka 8. Nolnya ini kita lupakan saja. Nah, angka 8 ada di sini. Berarti sisi miringnya dulu nilainya 10 dibagi yang belum ditulis itu 6. Maksudnya seperti itu. Gampang ya untuk mencari gamma. Berarti sisi miring dibagi yang belum ada. Nah, belum ada tuh antara A atau B. Sisi miring selalu di atas. Nah, kayak gitu. Nah, kita contoh soal. Nah, di sini tentang pesawat. Nah, misalnya kalau pesawat di atas ini, nah, kalau panjang, nah, panjang pesawat yang kita lihat ternyata yang kita lihat itu justru lebih pendek daripada yang kenyataannya. Misalnya ada pesawat di bumi, lalu terbang di angkasa, yang kita lihat itu lebih pendek daripada yang ada di bumi, yang kita ukur secara pakai ukuran misalnya berapa meter, ternyata setelah terbang itu kelihatan lebih pendek. Tapi kalau masanya itu
benda pesawat itu kalau kita timbang dan ketika terbang ternyata lebih berat kita lihat terbangnya, tapi kalau ditimbangnya itu kelihatan lebih ringan. Kalau energinya itu sama dengan panjang tadi, lebih kecil energinya kita lihat. Nah, contoh di sini, sebuah pesawat antariksa ketika diam di bumi, nah panjangnya berarti ini L sama dengan 50. Nah, rumusnya adalah L ini L0 ya yang diketahui. L itu panjang yang kita lihat sama dengan panjang awal dibagi atau yang kita ukur dibagi gamma. Nah, ini diketahui L0 nya 50 meter. Pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan berarti V tadi. Nah, V-nya 0,6 diketahui. Nah, ditanya itu tentang L. L itu L0 per gamma. Nah, sedangkan gammanya itu belum diketahui. Gamma dicari dulu. Gamma tadi adalah cari yang di tabel Pythagoras ini 0,6. 0,6 tadi berarti 6. Nah, di sini letaknya. Berarti sisi miringnya dulu ditulis 10 per yang belum ditulis itu 8, berarti 10 per 8. Tinggal dimasukkan L0 itu 50 dibagi, kita masukkan gammanya itu 10 per 8. Maka ini yang kita balik 50 dikali, ini dibalik berarti 8 per 10. Kita coret 5 kali 8 40. Nah, berarti meter. Gampang kan? Jawabannya adalah 40 meter. Ternyata kalau di bumi ukuran pesawat itu 50 meter, yang kita lihat ketika terbang itu ternyata 40 meter, lebih pendek yang kita lihat dengan yang saya katakan tadi. Berikutnya kalau di sini soal yang kedua. Nah, panjangnya itu L0 2 meter. Panjang balok dengan kecepatan 0,8. Berarti ini V-nya. Cari gammanya dulu. Gamma itu 0,8. Nah, berarti 8 di sini. Berarti kita tulis 10 dulu. 10 per yang belum ditulis A-nya yaitu 6. Berarti 10 per 6. L itu L0 per gamma. Kita tulis L0-nya 2 meter per gammanya 10 per 6. Kita tulis 2, kita balik ini kali 6 per 10. Ya kan? Nah, berarti ini kita coret bagi 2 5. 6 ini bagi 2 1, berarti 6 kali 1 1 dibagi 10 tadi dibagi 2 5. Berarti di sini 6 per 5. 6 per 5 dijadikan angka seperti ini kali 2, sama-sama kali 2. Ini kali 2 12 per 10. Ini berarti 1,2. Jawabannya ini. Gampang ya. Kita lanjut ke massa. Nah, kalau massa itu nanti lebih berat massanya yang kita lihat. Jadi kalau di bumi itu massanya sekian, harus kita lihat itu massanya itu pesawatnya malah lebih berat, misalnya terbang. Nah, di sini massa sama dengan gamma kali M0. M0 itu massa yang ditimbang di bumi sebelum terbang. Sebuah benda massanya itu berarti M0 sama dengan 2 kg. Terus bila benda bergerak dengan kecepatan berarti V sama dengan 0,6. Nah, ya, maka massa akan menjadi berarti M sama dengan gamma kali M0. Gamma belum diketahui, M0-nya sudah diketahui 2. Nah, maka kita cari gamma. Gamma itu 0,6. Berarti cari yang angka 6 di sini. Berarti sisi miringnya 10, yang belum ada itu B-nya 8. Berarti 10 per 8. Kita masukkan 10 per 8. Nah,
Terus ini bagi 2. Bagi 2 itu ini 4, ini 1. 10 kali 1 tetap 10 bagi 4. 10 bagi 4 itu 2,5 kg. Gampang ya. Nah, di sini ini 2 kilo, ternyata yang kita lihat itu lebih berat bendanya ketika bergerak, yaitu 2,5 kilo. Berarti lebih berat 1,5 kilo yang kita lihat. Terus berikutnya ada sebuah benda dengan massa diam, berarti M0-nya itu 10 kg. Nah, dengan kecepatan 0,3 C. Maka M itu sama dengan gamma kali M0. Nah, M0 sudah diketahui yaitu 10 kg. Nah, gamma di sini gamma itu sama dengan 0,3 kecepatannya. Cari 0,3. Ternyata di sini. Nah, di sini sisi miringnya berapa? 5. Berarti 5 per B-nya berapa? B-nya 4. Nah, berarti gamma 5 per 4. Kita masukkan 5 per 4. Nah, di sini 5 kali 10 ini sederhanakan juga bisa dibagi 2. Berarti 2 ini 5. 5 kali 5 5 dibagi 2. Berarti jawabannya 25 bagi 2 12,5 kilogram. Gampang ya. Berikutnya tentang energi yang mengikat. Nah, di sini energinya itu yang kita lihat justru lebih kecil. Nah, lebih kecil di kenyataannya. Nah, sebuah elektron mempunyai massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6. Kecepatannya 0,6. Nah, diketahui V-nya C. Nah, energi yang ditanya itu energi. Sedangkan energi rumusnya adalah ini. Energi sama dengan energi kinetik sama dengan gamma dikurang 1 dikali M0 kali C kuadrat. Nah, Y-nya itu berapa? Berarti Y lewat sini. Cari angkanya yang ada 6-nya di sini. Nah, ternyata di bagian A itu 6. 0-nya kita lupakan. Nah, sisi miringnya 10. Berarti 10 per yang B-nya itu 8. Berarti 8. Kita masukkan 10 dibagi 8 dikurang 1 kali M0 kali C kuadrat. Nah, di sini angka 1 ini disamakan angka 8. Disamakan angka 8. Kita ganti ini. 10 per 8 di satunya bagi 8. Nah, kita ganti 8. Nah, supaya mudah M0 kali C kuadrat. Nah, di sini 10 kurang 8 itu 2 dibagi ini sama, sudah KPK-nya sama berarti 8. Nah, kali M0 kali C kuadrat. Nah, di sini disederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. Ini bagi 4 8 bagi 2 4. Berarti 1/4 M0 kali C kuadrat. Gampang ya. Ini jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal masih sama yang tadi. Di sebuah elektron yang mempunyai massa, nah ini diam M0 ya, bukan M, nah, M0 itu maksudnya, salah ketik. Nah, bergerak dengan kecepatan, diketahui kecepatannya itu 0,8. Nah, ini 0,8. Nah, energinya yang ditanya. Kita cari gammanya. Gamma itu yang ada angka 8-nya. Ternyata sini angka 8-nya berarti sisi miringnya di sini 10 per yang A-nya bagian A itu 6. Berarti 10 per 6. Nah, energi tadi, energi kinetik. Nah, Y gamma dikurang 1 M0 C kuadrat. Nah, dikali C kuadrat. Nah, Y-nya gammanya ini dimasukkan 10 per 6 dikurang 1 M0 C kuadrat. Nah, lalu satunya diganti 6 per 6. 10 bagi 6 kurang 6 per 6. Nah, 6 per 6 kan sama juga 1 artinya.
Nah, ini tinggal dikurangkan. 10 kurang 6, 4 per 6 M0 kali C kuadrat. Nah, disederhanakan berarti 4 per 6 berapa? Nah, 4 per 6 disederhanakan bagi 2 berarti 2 per 3. Nah, kali M0 kali C kuadrat. 2 per 3 itu 0,67. Nah, jawabannya ini berarti 0,67. Nah, sekarang kita lanjut ke penjumlahan kecepatan. Nah, di sini seandainya ada pesawat, ada 2 pesawat. Nah, pesawat yang lari ke kanan, ada juga pesawat yang lari ke kiri. Tapi jangan tabrakan ya. Kalau bersama lurus di sini ya tabrakan pesawatnya. Ini kisahnya enggak lah, enggak tabrakan, enggak ada kecelakaan. Nah, di sini kecepatan pesawat AB ini seperti apa? Nah, ada 2 pesawat, bisa juga sama-sama pesawat itu kisahnya lari berlomba lari dengan kecepatan sama, arahnya sama misalnya bisa juga. Tapi ini yang dimaksud ini bertolak belakang. Nah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, maksudnya kayak gitu. Nah, rumusnya VA. Nah, kecepatan pesawat A ditambah. Nah, ini min karena berlawanan. Lalu dibagi 1 plus VA kali VB. Nah, ini min juga karena berlawanan. Nah, contoh seorang pengamat di stasiun dengan ruang angkasa, ada 2 pesawat antariksa A dan B dengan kecepatan sama. Nah, kecepatan diketahui VA itu sama dengan VB, nilainya itu 3 per 4 C. Ini sama. Nah, gimana kelajuan A menurut pilot B? Berarti ada pilot di pesawat B di sini itu melihat kecepatan di A ini kira-kira berapa. Nah, maka diketahui VA itu 3 per 4. VB-nya harus dikasih min dong, min 3 per 4. Nah, maka di sini VA terhadap B rumusnya seperti itu, VA 3 per 4. Nah, VA 3 per 4 ditambah min. Nah, ternyata B-nya itu min lagi 3 per 4. Nah, di sini kurang ya minnya 2. Ini juga kurang minnya 2. Nah, ini salah ketik ini ya. Lalu dibagi 1 ditambah. Nah, ditambah 3 per 4 dikali min 3 per 4. Nah, kayak gitu. Dibagi C kuadrat. Nah, di sini ada C berarti bisa dicoret ini C-nya. Lalu ini dijumlahkan. Ini jadi plus. Nah, jadi plus min. Nah, 3 tambah 3 6. Nah, ini KPK-nya sudah sama berarti 4 dibagi 1 ditambah. Nah, ini kalau dikali, semuanya dikali. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Beda sama yang di atas. Kalau di atas tadi ditambah ya. Karena ditambah berarti 3 tambah 3 6, KPK-nya ini enggak ditambah, sudah sama 4. Nah, kayak gitu. Lalu di sini disamakan di sini ini. Disamakan dengan angka 16. 6 per 4 dibagi. Nah, satunya ganti 16 per 16 ditambah 9 per 16. Maka 6 per 4. Nah, 16 tambah 9 itu 25 per. Nah, 16-nya itu sudah KPK berarti 16. Lalu ini dikali silang. Nah, 6 per 4 tulis. Nah, ini dibalik karena ini tadi pembagian. Berarti 16-nya di atas, tapi sebagai pengali. 16 per 25. Nah, 25. Maka ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Nah, ini 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. 6 kali 4 itu 24.
4/25. Nah, ini jawabannya, gampang ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini kalau tentang kecepatannya itu berbeda gimana? Nah, seperti itu. Nah, diketahui VA itu 2/3, kalau VB-nya itu 4/5. 4/5. Nah, di sini VA terhadap B sama dengan rumusnya tadi, VA ditambah min V, ini yang B-nya min, VB. Nah, dibagi 1 plus VA kali min VB dibagi C kuadrat. Nah, kita masukkan di sini. Nah, VA 2/3 min ditambah min, ini min lagi berarti 4/5 dibagi. Nah, di sini 1 plus VA 2/3 dikali min 4/5, ini jadi plus, ini jadi plus. Bagi C kuadrat, ini ada C-nya, kita coret. KPK-nya disamakan, berarti 15. Nah, supaya 15 ini 15 bagi 3, nah, 15 bagi 3 ini dikali berapa? 15 bagi 3 itu 5, beri tulis ini. Nah, ini angkanya 2 ditambah di sini 15. Nah, di sini 5, ini 15, berarti 15 bagi 5 itu 3. Nah, ini 4. Terus ini kalikan saja, 2 kali 4 itu 8/3 kali 5 itu 15. 3 kali 5, 15 ya. Nah, ditambah berikutnya, ini kali ini 10/15 ditambah ini kali. Nah, di sini 4 kali 3 itu 12/15 tambah. Nah, di sini 1 plus 8/15. Nah, ini KPK-nya sudah sama, maka 10 tambah 12 itu 22/15 dibagi 1 plus 8/15. Terus ini dirubah 15. Nah, ini satunya itu dirubah dengan yang sama, berarti 15/15 ditambah 8/15. Nah, di sini ini 22/15, nah, dibagi yang di sini 15, ini 15 tambah 8/15 kan sudah sama KPK-nya. Maka ini KPK-nya 15, ini 15 tambah 8 23. Lalu yang di atas di sini 22/15 dikali yang ini dibalik 15/23. Maka ini dicoret, tinggal 22/23. Ya, gampang kan? Nah, ini sekarang ke bagian B, yaitu inti atom. Nah, di sini ada bahasan selain inti atom itu ada defek massa, sama energi ikat dan energi reaksi. Nah, untuk inti atom di sini ada lambang. Nah, misalnya X. Nah, di sini nanti ada angka atau di atas ada angka. Kalau di bawah itu Z, itu kalau yang di atas itu A. Nah, bisa juga ditulis nanti itu seperti ini. Ini tetap di bawah, tapi yang di atas bukan di sebelah sini, di sebelah kanan itu sama aja. Mau di atas sama bawah boleh, atau bawah sama atas tapi di sebelah kanan itu enggak masalah. Nah, di sini itu kalau ada X, Z, A itu yang di atas, Z itu di bawah. Nah, misalnya kayak gini. Misal ada 4 sama 2 di sini, maka A-nya itu 4, Z-nya itu 2. Kalau banyaknya proton, nah banyaknya proton itu 2. Yang ini tadi. Nah, ini banyaknya proton itu ini 2. Kalau banyaknya neutron,
atas kurang bawah. Nah, atas kurang bawah berarti 4 dikurang 2, maka ini 2. Nah, kita kalau defek massa itu, nah Z-nya tadi, nilai Z itu dikali massa proton, nanti diketahui massa protonnya berapa. Nanti N-nya neutron tadi yang atas kurang yang ini tadi atas kurang bawah tadi dikali massa neutron. Nah, berikutnya dikurang massa inti, nanti diketahui. Nah, kalau energi ikat itu nilai dari defek massa tadi AM, nah delta M itu dikali 931. Nah, tergantung soalnya sih, tapi kebanyakan ini nilainya 931 atau 931. Nah, contoh di sini massa inti kayak gini. Massa inti tadi berarti M intinya nilainya 9, sekian. Massa proton 1, sekian, berarti massa protonnya di sini. Ini tadi diketahui massa protonnya protonnya di sini diketahui, neutronnya yang di tengah ini. Bila energinya sebesar 931, maka energi ikatnya berapa? Energi ikat berarti yang ditanya delta E tadi. Nah, di sini diketahui M inti sekian, massa protonnya sekian, massa neutronnya sekian. Nah, Z tadi, Z itu yang bawah, berarti nilainya 4. Sekarang N-nya, banyaknya neutron ini tadi, atas kurang bawah, berarti atau A kurang Z ya. Nah, atasnya itu 9, bawahnya itu 4, berarti 9 kurang 4 itu 5. Nah, untuk mencari delta AM dulu, nah cari delta AM dulu. Nah, Z-nya nilainya 4 dikali 1, sekian ditambah, nah N-nya itu 5, nah dikali ini, dikali 1 sekian dikurang 9 sekian. Nah, nilainya kalau pakai kalkulator nilainya 0,0621, pakai hitungan manual juga bisa, angkanya nggak terlalu ribet. Nah, berikutnya delta AM itu tinggal dikali 931. Nah, seperti itu. Maka ketemu nilainya 57,82 MeV. Nah, kalau di sini soal nomor kedua ini massa atom sekian. Nah, tetapi yang ditanya itu defek massa. Berarti kalau defek massa hanya sampai defek massa delta AM ini saja, nggak sampai delta E. Nah, diketahui berarti massa atom atau massa inti M inti itu 15,995, sedangkan massa proton berarti massa proton MP 1,0078. Massa neutron berarti N neutronnya itu 1,0087. Nah, 87. Nah, ditanya itu AM. Nah, tapi kita cari dulu tadi yang seperti ini Z-nya berapa? Z itu yang di bawah berarti 8. Kalau berikutnya N itu A kurang Z, A-nya itu yang atas berarti 16 dikurang yang bawah 8, berarti jawabannya 16 kurang 8 itu 8. Nah, N-nya ketemu 8, Z-nya juga ketemu 8. Maka kita masukkan defek massa itu delta M sama dengan, nah ini ZMP ditambah N massa neutron dikurang M inti. Nah, Z-nya itu 8 dikali M massa proton. Nah, massa protonnya 1,0078 ditambah, nah massa neutronnya ini, neutronnya dulu tetap 8, massanya, nah di sini 1,008 massa proton, 87. Nah, dikurang M inti
MIT-nya di sini 15,995. Nah, tinggal dikalikan. Ini dikali ini dikali ini dikurang 15. Nah, 8 kali 1,0078 itu nilainya 8,0624 ditambah yang ini 8 kali 1,007 nya 8,0696 dikurang 15,995. Nah, ini 8, sekian tambah 8, sekian, ini kan pasti 16 komanya. Nah, bisa dijumlahkan 132 dikurang 15,995. Nah, 16 sekian dikurang 15 sekian ini dikurangkan nilainya itu 0,137. Nah, di sini karena cuman ditanya AM berarti ya ini jawabannya, kecuali ditanya nanti energinya berarti bisa dikali 931 MeV. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh terakhir. Nah, contoh terakhir di sini kalau ada misalnya rumusnya perhitungan energi A tambah B, reaksinya menjadi C tambah D tambah E, maka nilai E-nya itu ya ini AB ini ditambah dikurang CD, nanti hasilnya berapa. Nah, contohnya di sini kalau yang ditanya itu Q, berarti yang sebelah kiri ini ditambahkan dikurang yang sebelah kanan ini ditambahkan. Nah, jika massa 2H21 ini berarti massa ini nilainya sekian, massa 31 ini massanya sekian, massa 42H ini sekian, dan massa 10En ini sekian. Maka banyaknya energi yang dibebaskan ya berarti maksudnya Q. Nah, Q di situ nilai dari yang depan ini berarti depan ditambahkan, nilai ini ditambahkan, dikurang, ini dijumlahkan. Nah, karena energi berarti masih dikali 931. Nah, langsung kita hitung di sini. Nah, ini tambah ini yang depan. Nah, kita jumlahkan 0, ini 0, 0, 10, simpan 1 berarti 3. Di situ 0 tambah 0, 0. 2 tambah 3, 5. Nah, berikutnya yang belakang. Yang belakang ini kita jumlahkan 4,002600, 1, sekian. Nah, ini 0 tambah 5, 5. 0 tambah 6, 6. 6 tambah 6, 12, simpan 1, berarti 3. Ini 3 tambah 8, 11, simpan 1, 1. Ini 0. Nah, ditambahkan. Lalu, ini habis ditambahkan. Yang depan tadi ini yang depan nilainya dikurang yang belakang, berarti yang depan tadi ini dikurangkan dan 0. Nah, di sini kan lurusnya ini tadi. Nah, 5 ini enggak ada temennya, kita temeni 0. 0 kurang 5 itu berarti enggak bisa 10 kurang 5, 5. Habis itu ini jadi 9 berarti dipinjam 1 tadi. Berarti 9 kurang 6, 3. Ini jadi 9. 9 kurang 2, 7. Habis itu ini 0 tadi tetepan, jadi 9 lagi. 9 kurang 1, 8. Berarti ini 3 tadi dipinjam sudah, tinggal 2. 2 kurang 1, 1. Berarti di situ 0 kurang 0, 5 kurang 5, 0. Berarti 0,01875 dikali 931. Jawabannya ini 17,14 sekian. Berarti jawabannya ini. Cukup sekian pembelajaran bab 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.